Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan rezekinya dilancarkan. Nah, kali ini ada kabar yang bisa dibilang cukup bikin lega, khususnya buat para pensiunan dan juga para aparatur negara. Pemerintah akhirnya memberikan sinyal jelas soal pencairan tunjangan hari raya alias THR, termasuk juga rapel kenaikan gaji yang selama ini dinantikan. Jadi ceritanya begini. Menjelang Lebaran tahun ini, pemerintah memastikan bahwa THR untuk aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, para hakim, sampai para pensiunan akan segera dicairkan. Bahkan kabarnya pencairan ini akan dimulai sekitar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Artinya apa? Artinya sebentar lagi, mulai awal minggu depan, dana tersebut sudah mulai masuk ke rekening para penerima. Bayangin aja, menjelang Lebaran biasanya kebutuhan rumah tangga naik drastis. Mulai dari beli kebutuhan dapur, baju baru buat anak-anak, sampai persiapan mudik dan kumpul keluarga. Makanya pemerintah juga mengingatkan supaya masyarakat bisa merencanakan pengeluaran dengan bijak. Jangan sampai uang THR yang sudah ditunggu-tunggu malah habis begitu saja tanpa perencanaan. Jumlah penerima THR tahun ini juga bukan angka kecil. Totalnya mencapai sekitar 9,4 juta orang. Itu termasuk ASN, anggota TNI dan Polri, hakim, serta para pensiunan. Jadi bisa dibilang kebijakan ini berdampak langsung ke jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Selain THR, pemerintah juga memastikan bahwa akan ada gaji ke-13 yang rencananya akan cair pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu sekitar bulan Juni. Biasanya momen ini memang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan anak-anak karena saat tahun ajaran baru banyak sekali pengeluaran seperti biaya sekolah, buku, seragam, dan sebagainya. Untuk ASN yang bekerja di tingkat daerah, skema pemberian THR dan gaji ke-13 sebenarnya sama dengan ASN pusat, hanya saja besaran nominalnya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Jadi setiap daerah mungkin jumlahnya bisa sedikit berbeda tergantung kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Yang menarik, kabar baik soal THR ini ternyata bukan hanya untuk ASN saja. Para pensiunan juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Selain THR, para pensiunan juga akan menerima rapelan selisih gaji yang selama ini tertunda. Nominalnya bahkan disebut cukup besar karena dihitung dari persentase tertentu dari pendapatan sebelumnya. Selain itu, ada juga kabar yang cukup menarik bagi para pengemudi ojek online dan kurir online. Pemerintah mendorong agar mereka yang aktif dan memiliki kinerja baik juga bisa mendapatkan bonus hari raya. Bonus ini diberikan secara proporsional berdasarkan kinerja masing-masing, dengan perhitungan sekitar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bonus tersebut nantinya diberikan dalam bentuk uang tunai dan diharapkan bisa cair paling lambat seminggu sebelum Lebaran. Tentu saja ini jadi kabar yang cukup menggembirakan bagi para driver dan kurir yang selama ini menjadi bagian penting dari ekonomi digital di Indonesia. Lalu bagaimana dengan para pekerja swasta, buruh, dan pekerja harian lepas? Pemerintah juga memberikan imbauan kepada perusahaan-perusahaan agar membayar THR kepada para pekerjanya secara penuh dan tidak dicicil. Jika ada perusahaan yang melanggar aturan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyiapkan posko pengaduan khusus THR yang akan beroperasi hingga tanggal 7 April. Dengan adanya posko ini, para pekerja bisa melaporkan jika hak mereka tidak diberikan sesuai aturan. Tujuannya tentu agar semua pekerja bisa merasakan manfaat THR menjelang Lebaran. Di sisi lain, perhatian terhadap para pensiunan juga menjadi topik penting dalam sebuah rapat kerja nasional yang diadakan di Jakarta. Rapat ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang hadir sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat tersebut dibahas peran strategis para pensiunan dalam mendukung kemajuan bangsa. Walaupun sudah tidak lagi aktif bekerja di pemerintahan, para pensiunan dinilai masih memiliki pengalaman dan potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI menjadi wadah bagi para pensiunan dari berbagai latar belakang, khususnya yang berasal dari kalangan ASN. Melalui organisasi ini, para pensiunan bisa tetap aktif berkontribusi dalam berbagai program yang selaras dengan visi pembangunan nasional. Presiden Prabowo Subianto melalui Menko PMK Pratikno juga menegaskan bahwa para pensiunan tetap memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa. Mereka adalah orang-orang yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara dan pengalaman mereka sangat berharga.
Dalam kesempatan itu juga dibahas berbagai harapan para pensiunan kepada pemerintah, terutama terkait kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Banyak pensiunan berharap agar sistem pelayanan kesehatan, termasuk BPJS, bisa lebih memprioritaskan para lansia yang sebagian besar sudah berusia di atas 60 tahun. Para pensiunan juga berharap adanya peningkatan fasilitas bagi lansia di berbagai daerah, seperti infrastruktur yang ramah bagi orang tua, serta akses layanan kesehatan yang lebih cepat dan mudah. Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas soal reformasi birokrasi yang terus berjalan di Indonesia. Para pensiunan berharap generasi ASN saat ini bisa melanjutkan semangat reformasi birokrasi yang selama ini telah diperjuangkan, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik agar lebih cepat, lebih efisien, dan bebas dari pungutan liar. Persatuan Pensiunan Indonesia sendiri berdiri pada tanggal 17 Maret 2022 dan kini telah memiliki sekitar 15 dewan pengurus wilayah di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, pemerintah juga telah mengumumkan kenaikan gaji aparatur sipil negara sebesar 8%. Namun, keputusan ini ternyata juga mendapat berbagai tanggapan dari para anggota DPR. Salah satu wakil ketua Komisi 16 DPR RI menyampaikan bahwa kenaikan 8% tersebut sebenarnya masih belum sepenuhnya sesuai dengan tingkat inflasi yang terjadi selama sekitar 10 tahun terakhir. Selama satu dekade terakhir, inflasi rata-rata di Indonesia berada di kisaran 4% setiap tahunnya. Artinya jika dihitung secara kumulatif, kenaikan gaji sebesar 8% mungkin belum sepenuhnya menutupi kenaikan biaya hidup yang terjadi selama bertahun-tahun. Namun setidaknya kebijakan ini dianggap sebagai langkah awal setelah sekitar 10 tahun tidak ada kenaikan gaji ASN secara signifikan. Meski begitu, pemerintah berharap kenaikan gaji ini bisa meningkatkan motivasi kerja para ASN dan juga memperkuat integritas birokrasi di Indonesia. Dalam kesempatan lain, Presiden juga menyampaikan berbagai pandangan mengenai kondisi Indonesia dan dunia saat ini. Beliau mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan yang penuh potensi bencana alam karena berada di jalur cincin api atau Ring of Fire. Namun di sisi lain, kondisi geologis tersebut juga membuat Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, termasuk sumber daya mineral dan tanah yang subur. Presiden juga meresmikan ratusan jembatan yang telah dibangun dalam waktu relatif singkat. Total ada 218 jembatan yang diresmikan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai daerah yang sebelumnya terdampak bencana. Menurut Presiden, pembangunan jembatan ini merupakan prestasi luar biasa karena dilakukan dalam waktu sekitar 2,5 bulan saja. Jembatan-jembatan tersebut sangat penting bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil yang sebelumnya kesulitan akses. Bagi masyarakat di desa-desa terpencil, jembatan kecil sekalipun bisa sangat berarti. Anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan aman tanpa harus menyeberangi sungai yang berbahaya. Aktivitas ekonomi juga menjadi lebih lancar karena akses transportasi menjadi lebih mudah. Presiden juga menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada proyek-proyek besar di kota, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. Dalam pidatonya, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari kondisi global. Konflik yang terjadi di berbagai wilayah dunia, termasuk di Timur Tengah dan Eropa, bisa berdampak pada kondisi ekonomi global. Namun Indonesia tetap berkomitmen menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak memihak pada blok manapun. Indonesia menghormati semua negara dan berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Presiden juga menegaskan pentingnya memerangi korupsi di semua tingkat pemerintahan. Menurutnya, kebocoran anggaran akibat korupsi bisa menghambat pembangunan dan mengurangi kemampuan negara dalam membantu masyarakat. Di tengah berbagai tantangan global, Presiden tetap optimistis bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk menghadapi masa depan. Dengan kekayaan sumber daya alam, potensi pertanian, serta kerjasama seluruh rakyat, Indonesia diyakini bisa menjadi negara yang semakin kuat dan mandiri. Bahkan pemerintah juga menargetkan swasembada pangan dan energi dalam beberapa tahun ke depan, termasuk dengan memanfaatkan sumber daya domestik seperti kelapa sawit dan singkong untuk bahan bakar alternatif. Di akhir acara, Presiden juga berinteraksi langsung dengan beberapa perwakilan masyarakat dari berbagai daerah. Salah satunya berasal dari Aceh Utara yang menyampaikan terima kasih atas pembangunan jembatan yang telah membantu masyarakat setempat. Namun mereka juga menyampaikan bahwa masih ada sekitar 207 jembatan lagi yang sangat dibutuhkan di wilayah tersebut. Selain itu, mereka juga meminta bantuan
perbaikan jalan yang rusak, serta rehabilitasi sawah yang sebelumnya terdampak banjir hingga mencapai sekitar 18.000 hektar. Presiden merespons dengan mengatakan bahwa pemerintah sudah merencanakan rehabilitasi tersebut melalui Satgas khusus yang menangani pemulihan pasca bencana. Ada juga perwakilan masyarakat dari Sulawesi Barat yang menyampaikan rasa syukur karena pembangunan jembatan di desa mereka akhirnya selesai. Sebelumnya anak-anak di desa tersebut harus menyeberangi sungai menggunakan rakit atau memutar jalan sangat jauh untuk pergi ke sekolah. Kini dengan adanya jembatan baru, perjalanan mereka menjadi jauh lebih aman dan mudah. Cerita-cerita seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sederhana seperti jembatan ternyata bisa membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Dan di tengah berbagai kabar tersebut, satu hal yang paling terasa adalah harapan. Harapan bahwa kesejahteraan masyarakat bisa terus meningkat, pelayanan publik bisa semakin baik, dan pembangunan bisa menjangkau hingga ke pelosok negeri. Itulah rangkaian kabar yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Mulai dari pencairan THR, kenaikan gaji ASN, perhatian terhadap para pensiunan, hingga pembangunan infrastruktur yang terus berjalan. Semoga semua kebijakan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kedamaian, dan rezeki yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.